فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، barakallahu fikum ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala ana akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamut Tullab ila al-Ajurrumiyati fin Nahwi ala tariqati su'alin wa jawabin, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abi Anasin atau Abu Anas Abdul Khaliq Al-Imad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum ikhwan, kita telah sampai pada pembagian isim ma'rifat yang ketiga ya. Kemarin kita sudah membahas tentang isim dhamir ya, ad-dhamair. Kemudian kita membahas tentang isim isyarah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang isim mausul. Isim mausul, kata sambung. Sebelum ana bacakan ya, bahwasanya penting bagi seorang pelajar pemula itu mengetahui rukun isim mausul ya. Isim mausul itu dia harus pertama isimnya dulu, isim mausul ya. Alladzi, allati nanti disebutkan beliau. Dan juga jangan lupa, isim mausul itu setelah antum hukum dia sebagai isim mausul harus ada namanya silatul mausul dan a'id. A'id ya, a'id. Apa itu silatul mausul? Silatul mausul itu adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim ya, Zaidun qaimun, atau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, qama Zaidun. Nah, itu wajib, itu namanya silatul mausul. Apa itu silatul mausul? Adalah jumlah atau kalimat yang jatuh setelah isim mausul. Nah, yang kedua, itu diperlukan namanya a'id. A'id itu apa? A'id itu adalah domir yang kembali kepada isim mausulnya. Itu nanti antum fahami dan antum ingatkan faidah ini, bahwasanya isim mausul itu wajib ada silatul mausul dan a'idnya. Itu baru akan antum fahami tentang bab mausul. Ana menjelaskan dulu apa yang antum harus ketahui tentang isim mausul ini. Baik, barakallahu fikum. Lanjut kita baca apa yang ada di kitab. Kita telah sampai ke soalan yang ke-71, ikhwan ya. Kemarin soalan ke-70 ya, tentang haula'i isim isyarah. Kita baca. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa waffaqah. Berkata penulis atau qala al-musannif ya. Sudah Anda jelaskan kemarin bedanya muallif dan musannif. Kalau muallif itu biasanya ditujukan kepada pensyarah, kalau musannif itu yang mengarang kitabnya sendiri. Nah, musannif itu ya seperti Syekh ini. Beliau menulis kitabnya sendiri tanpa ya namanya kita ini sebenarnya nakal-nakal semua, mengambil dari pikiran orang, tapi ini beliau bikin sendiri tanpa murni buah pikiran beliau sendiri. Itu namanya musannif. Kalau mu'alif itu biasanya untuk pensyarah. Barakallahu fikum ya ikhwan, kita baca apa yang disampaikan penulis. Kata beliau, tsalitsan, pembagian isim ma'rifat yang ketiga. Isim ma'rifat ada 6 ya. Isim ma'rifat ada 6, tapi disebutkan beliau di sini cuma 3. Kata beliau, al-asma'u al-mausulatu. Isim-isim mausul. Al-asma' itu jama' al-mausulah. Al-mausulah itu artinya isim mausul, yakni kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata sambung. Soalan yang ke-71. Ma hiya al-asma'u al-mausulatu? Apa itu isim mausul? Beliau menanyakan dulu, apa itu isim mausul? Al-jawabu hiya alladhi, allati, alladhani, allatani, walladina, wallati. Itu ada 6 ya. Alladhi, allati, alladhani, allatani, walladina, wallatina. Nanti beliau jelaskan kapan aja digunakan kata-kata di atas itu. Pertanyaan yang ke-72.
Mata yusta'malu al-ismu al-mausul alladhi, kapan digunakan isim mausul alladhi, diamalkan isim mausul alladhi? Al-jawabu yusta'malu lil mufradi al-mudzakkari, digunakan lafaz alladhi itu untuk mufrad yang mudzakkar. Misaluhu, contohnya, ja'alladhi hafidha, telah datang orang yang telah menghafal, orang yang telah menghafal, orang yang dia telah menghafal. Ya. Nah, sudah Anda jelaskan. Ja'a itu fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, di awal video tadi Anda jelaskan bahwasanya ketika ada isim mausul, maka apabila ada jumlah setelahnya, ya, maka itu dihukumi dengan sebagai silatul mausul, ya, silatul mausul, baik dia jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Nah, ini jumlah fi'liyah, hafidhah, fi'il madhi. Berarti hafidhah ini dia sebagai apa? Silahnya. Aidnya mana? Aidnya itu adalah dhamir yang tersimpan kepada lafaz hafidhah, yaitu huwa kembali kepada alladzi. Itu nanti di kitab-kitab yang mutawalat, ya, kitab-kitab yang agak lebih tinggi atau di jurumiyah mungkin Anda akan jelaskan. Kalau untuk di sini itu cukup Anda berikan cuplikan saja. Pertanyaan intinya, hafidhah ini untuk yang mufrad dan mudzakkar. Yani alladzi ini untuk yang mufrad dan mudzakkar. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-73. Tadi kan alladzi, sekarang allati yang kedua. Mata yusta'malu al-ismu al-mausulu allati. Kapan diamalkan isim mausul allati, gitu ya. Lafaz allati itu kapan diamalkan? Al-jawabu yusta'malu lil mufradati al-muannatsati. Digunakan untuk mufrad, lil mufradati, untuk mufrad yang perempuan, al-muannatsati yang perempuan, ya. Al-muannatsati perempuan, lil mufradati itu tanda untuk perempuan, ya. Karena ada apa? Tak marbuto, ya. Misaluhu, contohnya, ja'atil lati hafizat. Ja'atil lati hafizat, ja'a fi'il madhi. Allati isim mausul, hafizat. Ya, hafizat itu ada tak sakinah, sama seperti terjemahan ja'alladzi hafizah. Tapi dia ada tak sakinah untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah perempuan. Makanya menggunakan juga isim mausulnya allati. Ja'atil lati hafizat. Ya. Aslinya ja'at allati hafizat. Tak di sini disukun. Kenapa dia diberi kasrah? Sudah beri faedah di pertemuan yang sebelumnya, ya kan? Ada para ulama nahwu itu memberi kaidah as-sakinu idza hurrika bil kasri. Ya. Sukun itu apabila diberi harokat maka diharokatkan dengan kasrah. Maka dia menggunakan ja'atil lati hafizat. Sama seperti qad qamat as-salatu. Qad qamat as-salatu. Aslinya kan seperti itu. Ketika iqamah, maka dirubah dengan, karena dia bertemu dua sukun, maka dirubah menjadi qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Barakallahu fikum. Itu artinya sama seperti ja'alladzi hafizah. Telah datang orang yang telah menghafal. Ini dia perempuan telah menghafal. Itu sama seperti ini. Beliau memberikan contohnya sama semua, ikhwan, tapi berbeda dengan mufradatnya, jumlahnya saja. Mufrad atau mutsananya itu di situ yang bedanya. Mata yusta'malu, pertanyaan ke-74, mata yusta'malu al-ismu al-mausul alladzani, kapan digunakan isim mausul alladzani? Al-jawabu yusta'malu lil mutsanna al-mudzakkari, digunakan untuk mutsanna yang berjumlah dua dan mudzakkar. Misaluhu ja'alladzani hafidha, ya kan? Ja'alladzani hafidha, telah datang dua orang yang telah menghafal. Hafidha, kan? Kenapa menggunakan hafidhah? Hafidhah itu bukan musanna, ya, tapi itu adalah fiil. Dalam tasrifan kan dikatakan hafidhah, hafidhu, gitu ya. Itu bukan isim musanna. Tapi dia maksudnya tuh bukan isim musanna dalam artian kayak hafidhah nih, bukan, tapi dia perubahan dari fiil, ya. Hafidhah itu fiil. Artinya sama, ya, telah datang dua orang yang telah menghafal, gitu ya. Mungkin menghafal Quran. Mata yusta'malu al-ismu al-mausul allatani, sama ini seperti alladani. Al-jawabu, ini pertanyaan 75. Al-jawabu yusta'malu lil mutsanna al-muannatsi.
digunakan untuk musanna yang muannas. Sama ya. Itu menggunakan allatani. Misaluhu ja'atil latani hafizata. Telah datang dua orang perempuan yang telah menghafal ya. Hafidha, hafidha, hafidhu, hafidhat, hafidhata, hafidna, hafidta, hafidhuma, hafidtum, hafidti, hafidhuma, hafidtunna, hafidtu, hafidna. Coba ulang ya. Hafidha, hafidha, hafidhu, hafidhat, hafidhata, hafidna, hafidhata, gitu ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Itu wajib antum hafal ya, pergantian 14 kata itu. Antum cari aja kata-kata. Misal apa? Jalasa, 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 jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Gitu ya. Oke, barakallahu fiikum. Pertanyaan yang ke-76. Mata yusta'malu al-ismu al-mausul alladzina? Kapan digunakan atau diamalkan isim mausul alladzina? Al-jawabu, kata beliau, yusta'malu li jam'i dzukuri. Digunakan atau diamalkan untuk jamak yang dzukur, yang mudzakkar. Mithaluhu ja'al ladzina hafidhu. Telah datang orang yang telah menghafal. Ya, sama aja, tapi dia untuk jamak. Tips selanjutnya yang terakhir ya. Nomor ke-77, tadi 76. Mata yusta'malu al-ismu al-mausul allati gitu ya. Al-jawabu yusta'malu li jam'il inasi. Digunakan untuk jamak yang perempuan, al-inas, perempuan. Misaluhu ja'atil lati hafidna. Telah datang dua orang yang telah menghafal, hafidna. Anda ulangin lagi. Hafidha, hafidha, hafidhu, hafidhat, hafidhata, hafidna. Hafidna. Barakallahu fikum ya ikhwan, kita cukupkan sampai ke pembahasan isim mausul ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Paling sisa satu pertemuan lagi ikhwan ya. Satu pertemuan atau dua pertemuan lagi tentang babul marfu'at, bab mansubat, terus selesai. Kitab ini kita langsung masuk ke kitab Al-Ajurrumiyah insyaallah taala biidznillah taala dengan judulnya itu Sulamul Mubtadi'in. Sama. Kalau ini Sulamul Tulab, adapun kitab yang akan kita bahas adalah kitab Sulamul Mubtadi'in. Barakallahu fikum ya ikhwan, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.